Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Waalaikumsalam. sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah di kediaman Ustaz Husein Alatas dalam acara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Rasil. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Hamzah. Di sini juga hadir Kang Agun dari Sukabumi, dan acara ini disiarkan juga ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana Number One di Semarang, kemudian juga Radio Madinah di Pontianak, dan Radio Rasal di Palembang, juga radio komunitas di Bondowoso. Alhamdulillah Ustaz Husein sudah berada di tengah kita. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam. Ustaz Hamzah. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Rasil, mari kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menerima jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah. Baik, pertanyaan pertama datang dari Bapak Roni di Lampung. Assalamualaikum Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah. Ustaz, di surat Al-Kahfi ayat 65 ada dikatakan, dan telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi lain. Apakah ini yang dikatakan ilmu laduni? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Hamzah yang menemani kita pagi hari ini dalam dialog Senin pagi. Begitu pula Ustaz Muhammad Kresna Neza, tamu kita Agun dari Jampang, Sukabumi. Semua ikhwan yang menemani kita di studio, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di antara Musa alaihi salatu wassalam dan seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pengetahuan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak ajarkan kepada Musa. Masing-masing dengan keutamaan dan kelebihannya. Melalui perjalanan ini Allah ingin memberitahukan kepada Musa bahwa Musa walaupun diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, bukan berarti dia seorang yang serba tahu. Bukan berarti orang yang serba tahu. Allah ajarkan dia pengetahuan, tapi banyak yang dia tidak tahu. Begitu pula temannya yang menjadi apa? Yang menjadi partner dalam membuka wawasan dan hatinya juga Allah berikan kelebihan di satu sisi. Bukan berarti dia seorang juga yang serba tahu. Dia mempunyai kelebihan di satu sisi, kekurangan di sisi yang lain. Yang ada pada Musa
tidak dikuasai oleh orang tersebut, yang ada pada orang tersebut tidak dikuasai oleh Musa. Itulah merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada masing-masing hambanya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Jadi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menemui orang tersebut, untuk membuktikan kepadanya bahwa dia bukan seorang yang serba tahu, bukan orang yang tahu segala sesuatu. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita sedikit dibandingkan realita pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas. Seperti apa yang diucapkan para malaikat di hadapan Allah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan kisah ini diceritakan Allah sebagai pelajaran bagi kita semua. Akhirnya dalam perjalanan Musa menemukan orang tersebut yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditemui. Begitu dia menjumpainya di tempat tersebut, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dia menjumpai seorang yang kami anugerahkan rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata padanya, qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bisa saya tidak ikut kamu untuk belajar dari apa yang diajarkan kepada kamu? Dijawab oleh orang tersebut, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Langsung orang tersebut mengatakan, sekali-kali engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Bagaimana kamu bersabar dalam sesuatu yang kamu tidak kuasai sama sekali? Ini merupakan fakta. Sebagai contoh, seorang saintis yang menguasai berbagai macam sains, belum tentu dia bisa melukis. Belum tentu dia mampu untuk apa? Untuk mencukur sebagaimana keahlian yang dimiliki tukang cukur. Betul enggak? Belum tentu dia mampu untuk membuat apa? Membuat kulit ketupat yang sederhana. Jadi setiap orang dengan ilmunya masing-masing. Begitu juga seorang tukang jahit dalam bidangnya dikuasai. Tapi bukan berarti dia menguasai kerajinan-kerajinan yang lain. Dia kuasai bidang tersebut, tapi dalam bidang yang lain ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan agar manusia saling melengkapi satu dengan lainnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang dikuasai Neza dan rekan-rekan kru ya, sebagai kameramen, begitu pula dalam mengedit apa-apa yang disampaikan, kita tidak kuasainya. Itu merupakan anugerah Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara kita. Perlu kita ketahui bahwa ilmu terbagi dua. Satu kasbi, yang satu laduni. Kasbi artinya apa? Dari hasil usaha. Belajar, penelitian, ya. Sedangkan laduni adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan langsung kepada hamba-hambanya. Tapi dalam ilmu kasbi itu sendiri, ilmu yang didapatkan dari usaha, sebahagian besarnya kembali kepada pengajaran Allah. Contoh jangan jauh-jauh. Seorang petani mempelajari cara bercocok tanam. Tapi apakah penguasaan dia dalam bercocok tanam yang menumbuhkan padi apa Allah? Allah. Seorang dokter ya yang tekun mendalami bidang apa? Bidang medis. Dia mengobati, tapi yang menyembuhkan Allah. Allah. Bahkan di saat dia belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan yang bermacam-macam seperti biologi, matematik, diperlukan untuk ilmu ini. Ya. Dan ilmu yang apa? Yang dibutuhkan dalam menguasai bidang medis, baik umum maupun spesialis. Ketika dia belajar,
tanpa bantuan dari Allah, dia tidak akan memahami pelajarannya. Sebagai contoh, kalau seekor monyet bersama seorang manusia duduk di bangku sekolah bersama-sama selama 6 tahun di SD, kira-kira berapa banyak yang ditangkap oleh monyet? Walaupun dua-duanya belajar, berusaha, tapi justru yang diberikan al-bayan oleh Allah adalah apa? Manusia. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran. Dia juga yang menciptakan manusia. Tapi tanpa nikmat yang ketiga, dia tidak akan memahami bayan yang datang dari Allah. Allamahul bayan, Allah yang mengajarkan dia al-bayan untuk dapat memahami firman Allah, untuk dapat memanipulasi apa? Berbagai macam potensi yang terdapat dalam dirinya maupun di alam raya ini. Jadi kalau manusia sadar, dia betul-betul berusaha untuk belajar, berusaha. Tapi sebagian besar ilmu yang didapatkan, di samping usahanya, tapi sebetulnya sebahagian besarnya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang diketahui amat sedikit, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, ada lagi ilmu yang didapatkan oleh seseorang dari pengajaran Allah langsung, bukan melalui usaha, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan ilmu-ilmu dari sisinya. Walaupun ilmunya pengajaran langsung dari Allah, tapi tetap juga tidak lepas dari usaha. Karena apa? Karena Allah menjanjikan orang yang bertakwa, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kalian apa? Ilmu dari sisinya. Jadi untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak apa? Tidak sengaja belajar, mempelajari sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahmatnya dengan ketakwaannya membuka wawasan ilmu pengetahuan kepadanya. Jadi ilmu ya secara apa? Secara teori dibagi menjadi dua, kasbi dan laduni. Kasbi artinya ilmu yang didapatkan dari usaha, tapi sebetulnya pada hakikatnya sebahagian besar yang diusahakan manusia ya, adalah karunia Allah dan anugerah dari sisinya. Sedangkan laduni ini adalah yang dia apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada seorang hamba tanpa dia sengaja belajar ke arah tersebut. Tapi ini tidak lepas juga dari usaha, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ajarkan padanya apa-apa yang dia tidak tahu. Allah berikan jalan keluar dari kebuntuannya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kesimpulannya, dapat kita simpulkan dari kisah ini, manusia ya, seluruh pengetahuan yang diketahui sebetulnya merupakan pengajaran dari Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia seluruh ilmu pengetahuan yang tidak diketahui sebelumnya. Kemampuan manusia bahkan menyerap pelajaran dari lingkungannya, walaupun tidak sengaja belajar. Tapi subhanallah dengan melihat, ya, melihat Allah kasih subhanallah apa? Allah ajarkan dia pengetahuan. Begitu juga dengan mendengar. Kita saksikan anak-anak tumbuh mempelajari bahasa, bukan sengaja belajar bahasa, tapi mendengar dari apa yang dibicarakan orang tuanya, yang dibicarakan oleh lingkungannya, dia menyerap bahasa tersebut bahkan lebih baik daripada orang yang sengaja mempelajari bahasa. Betul tidak? Nah, dari sini kita dapat betul-betul memahami dan menyadari sebetulnya semua pengetahuan kita adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak lepas dari usaha manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bagi orang-orang yang berjuang di jalannya untuk menunjukkan jalan-jalan yang bermacam-macam. Maka Allah ingatkan kita semua manusia agar tidak bermalas-malasan, agar kita tidak bersikap acuh tak acuh, tapi Allah perintahkan kita untuk belajar. Oleh karena itu ayat yang pertama turun dalam Al-Quran dimulai dengan apa? Surah yang pertama turun, Iqra. Tapi bukan sembarang Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita membaca, bacaan kita berkaitan dengan Allah, di mana segala sesuatu berawal dari Allah, berasal dari Allah, kembali kepada Allah, maka hubungkan pelajaran dan penelitian kita dengan Allah, bukan hanya sembarang membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram.
Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bayangkan dari asal usul yang begitu rendah, Allah Subhanahu wa taala angkat martabatnya dengan ilmu, dengan pengetahuan. Allah juga mengutus Rasulnya menurunkan kitabnya. Coba nikmat apa yang kurang yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wallahu alam. Ustaz Hamzah mungkin akan menambahkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya, apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Husin sebenarnya sudah cukup. Tapi saya ingin mengkaitkan dengan penjelasan saya minggu lalu bahwasanya ya, dengan kaitan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Ya, ini adalah bagian al-akhdhu bil asbab, ya, atau ibaratnya istilahnya sebagai syariat, ya, untuk kita mendapatkan ilmu diperintahkan kita menuntut ilmu. Karena di dalam ya usaha kita dalam menuntut ilmu ini, ya Allah akan berikan ganjaran di sana. Allah berikan pahala setiap usaha kita di dalam menuntut ilmu. Berapa banyak hadis-hadis yang menerangkan fadilah dari orang yang menuntut ilmu. Ya. Tapi pada hakikatnya, ya, seperti yang Ustaz Husain katakan tadi, yang ada di surat Al-Alaq, bahwa yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memberikan ilmu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang ya, yang Allah berikan kepada kita itu lebih daripada apa yang kita pelajari. Pengalaman, ya. Banyak tentunya, misalnya Pak Agun di sini misalnya dulu kuliah misalnya dibilang teknik, misalnya mesin. Kemudian ketika bekerja, banyak hal kadang-kadang yang dulu dipelajari di kuliah itu nggak langsung bisa dipraktekkan. Saya juga pernah di kuliah di elektro misalnya. Ketika bekerja, sepertinya nggak kepake, malah artinya banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa lakukan, ya, bukan seperti yang di kuliah itu. Di luar jurusan kita. Yang jurusan kita. Jadi Allah ajarkan kepada kita waktu kuliah memang itu adalah upaya kita mengambil asbab, tapi sebenarnya banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu, ya, yang di luar lebih banyak daripada apa yang kita upayakan tadi. Makanya Allah tegaskan, allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Ya, jadi seperti itu. Jadi banyak sekali ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama sekali ya, kalau seorang ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah pun akan memberikan pengetahuan yang banyak. Kita baca Al-Quran, kita pelajari, kita renungi, Allah Subhanahu wa taala akan ajarkan kepada kita banyak hal dari Al-Quranul Karim, ya. Karena ini janji Allah, ittaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kalian. Tapi bukan, ya, kita ini hanya menghayal tanpa mau berusaha, kemudian mau mendapatkan ilmu laduni, tidak seperti itu, ya. Tapi berusaha semaksimal kemampuan kita, sambil memperbaiki diri, bertakwa, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengetahuan yang banyak. Allah a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Hamzah, Ustaz Husin. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Iskandar di Kebun Kacang. Assalamualaikum Ustaz Husin dan Ustaz Hamzah. Dalam Quran ada dikatakan masuklah Islam secara kafah. Sering diartikan masuklah Islam secara total, keseluruhan. Maksudnya apa? Mohon penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Menjawab pertanyaan Bapak Iskandar berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah. Berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman,
masuklah kalian ke dalam silim secara kafah. Untuk memahami maksud dari ayat ini, kita bertanya, kafah di sini dalam bahasa Arab ya, kedudukannya sebagai hal ya, yang menjelaskan keadaan. Dia menjadi keterangan bagi apa? Bagi silim. Ya. Apakah dia keterangan bagi apa? Bagi kata pengganti yang terdapat dalam kata perintah. Udkhulu itu merupakan kata kerja ya, yang dinamakan fi'il amr atau menunjukkan perintah. Kemudian waw di sini merupakan apa? Udkhulu ya. Waw di sini merupakan apa? Merupakan huruf yang mengisyaratkan akan kata pengganti yang terdapat di dalamnya. Yaitu antum. Yaitu antum. Jadi pertanyaannya apakah dia keterangan bagi silim? Apakah dia keterangan bagi apa? Kata pengganti yang terdapat dalam perintah udkhulu. Karena ini akan melahirkan perbedaan terjemahan. Kalau kita jadikan kafah sebagai hal keadaan bagi silim, maka artinya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam silim secara kafah, secara total. Berarti kafah keterangan dari silim. Cuma perlu ya, kita garis bawahi di sini bahwa kafah ya, tidak dapat menjadi keterangan bagi silim. Karena kafah selalu menjadi keterangan bagi orang-orang yang berakal. Contohnya, ja'a at-talamidhu kafatan, datang murid-murid kafah secara kafah. Dia merupakan keterangan dari apa? Talamid, bahwa kedatangannya seluruhnya tidak sebahagiannya. Oleh karena itu Ibnu Hisham, seorang ahli nahwu grammar terkemuka, mengatakan bahwa kafah dalam bahasa Arab dia menjadi keterangan bagi apa? Bagi orang yang berakal. Sedangkan silim ya, tidak sesuai untuk menjadi sahibul hal. Jadi kalau diterjemahkan wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam silim secara kafah. Terjemahan ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Lalu kita perhatikan, silim di sini diterjemahkan dengan arti Islam. Jadi masuklah wahai orang yang beriman ke dalam Islam yang kafah. Saya bertanya, dari mana kita bisa menerjemahkan silim itu Islam? Dalam bahasa Arab, as-silmu, as-salmu, assalam itu menunjukkan arti rukun dan damai. Tidak menunjukkan arti Islam. Tidak menunjukkan arti Islam. Lalu bagaimana dia beralih ya, dari apa? Dari kata silim yang menunjukkan arti perdamaian, tahu-tahu berarti Islam, kita butuh dalil. Berbeda kalau seandainya kafah itu menjadi hal ya, dari dhamir mustatir yang terdapat pada apa? Pada kata perintah udkhulu, itu antum. Maka artinya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang yang beriman, masuklah secara menyeluruh ke dalam silim. Yang artinya apa? Hendaklah kalian bersatu, hidup rukun, tidak bercerai-berai dan bermusuh-musuhan, sebagaimana firman Allah, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi perintah pada ayat ini bukan berarti masuklah ke dalam silim, ya, silim secara kafah keterangan bagi silim, tapi maksudnya hendaklah kalian wahai orang yang beriman, hendaklah kalian semuanya bersatu, bekerja sama, jangan bercerai-berai.
Karena ini akan melemahkan kalian. Walaupun terdapat sejumlah besar orang yang beriman, kalau tidak bersatu dengan mudah mereka akan dipatahkan, dikalahkan. Maka ayat berikutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Mau dipecah belah, mau diadu domba, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Dan perhatikan lagi bahwasannya perintah di sini ditujukan untuk orang yang beriman. Kok diperintahkan masuk ke dalam Islam, padahal derajat iman itu lebih tinggi dari apa? Dari Islam. Kecuali ya ayyuhan nas udkhulu fis silmi kafah. Ini ya ayyuhalladzina amanu sudah beriman. Ayat ini sebetulnya sama dengan firman Allah dalam surah Taubah, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Di terjemahan yang ada pada saat ini, ya, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunahum kafah, diartikan kafah di sini keterangan bagi musyrikin. Berarti artinya apa? Perangilah, ya, orang musyrik semuanya. Wa qatilul musyrikina kafatan, kafah dijadikan sebagai keterangan bagi musyrikin. Berarti di mana saja kalian berjumpa dengan orang musyrik, perangi mereka, bunuh mereka. Sesuai nggak ini? Nggak sesuai. Rasulullah pernah nggak melakukan hal itu? Tidak pernah. Rasulullah hanya memerangi orang yang memerangi kaum muslimin. Yang tidak, kita diperintahkan berlaku adil selagi mereka berbuat baik. Dan tidak sama sekali apa? Mengangkat senjata. Nah ini kesalahan sedikit saja menimbulkan penyimpangan dalam arti yang menyedihkan. Dalam terjemahan Departemen Agama dan terjemahan yang lain ternyata diartikan kafah ini keterangan bagi musyrikin. Padahal dia bukan keterangan bagi musyrikin, dia keterangan bagi kata pengganti tersembunyi yang terdapat dalam kata perintah. Qatilu. Maksudnya, hendaklah kalian kaum muslimin jangan bercerai-berai, jangan berbeda pendapat. Kalau pada saat perang kalian berjumpa dengan kaum musyrikin, hendaklah kalian bersatu. Jangan bercerai-berai dalam memerangi kaum musyrikin. Jadi maksudnya bersatulah kalian dalam memerangi kaum musyrikin sebagaimana mereka bersatu dalam memerangi kalian. Bersatulah, ya, kalian dalam memerangi kaum musyrikin sebagaimana mereka bersatu dalam memerangi kalian. Beda nggak dengan terjemahan pertama tadi? Beda. Perangilah semua orang-orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Itu terjemahan yang pertama. Terjemahan yang kedua, perangilah, bersatulah kalian dalam memerangi kaum musyrikin sebagaimana mereka bersatu dalam memerangi kalian. Arti yang pertama, mengharuskan kita membantai, memerangi orang musyrik semuanya. Baik yang bersalah maupun tidak bersalah. Kalau terjemahan yang kedua, memerintahkan kita jangan berbeda pendapat, jangan bercerai-berai. Mengajak kita bersatu dalam memerangi mereka pada suasana perang, sebagaimana mereka juga bersatu dalam memerangi kita. Jadi perbedaan terjemahan di sini menimbulkan pemahaman yang berbeda. Akhirnya lahirlah kelompok-kelompok ekstrim yang mengharuskan kita memerangi semua orang musyrik. Padahal yang diperangi hanya yang memerangi kita, yang lain kita ajak untuk apa? Menerima kebenaran. Bisa dibuka di terjemahan dalam surat Taubah tuh. Terjemahan tersebut sampai yang datang dari Departemen Agama, artinya perangilah semua orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Padahal yang benar terjemahannya, bersatulah kalian dalam memerangi orang musyrik, ya, pada saat perang sebagaimana mereka bersatu dalam memerangi kalian. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah tadi, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi, masuk kalian ke dalam silim, ke dalam kerukunan, ke dalam persatuan, dalam perdamaian. Kafah, ya, bersama-sama, jangan kalian bercerai-berai. Karena kekuatan kaum muslimin setelah mereka Islam, kekuatannya pada apa? Pada persatuannya. Jadi jangan hanya karena perbedaan pendapat kalian bercerai-berai, maka dengan sendirinya
kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman, seharusnya kita berserah diri kepada Allah. Pada saat kita berserah diri kepada Allah, Islam dengan sendirinya akan mengantarkan kita menuju persatuan. Kecuali kalau kita beragama bukan dengan berserah diri kepada Allah, tapi beragama hanya sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita. Nah, agama di saat dimanfaatkan, agama di saat diperalat, agama di saat menjadi tunggangan, akan melahirkan wal'iyadzubillah bencana bagi umat manusia, bukan lagi rahmah sebagaimana yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Coba lihat Nabi kita. Beliau datang di tengah-tengah umat membawa rahmat atau membawa penderitaan? Rahmat. Yang tadinya berpecah belah disatukan. Tapi yang mengaku sebagai pengikut sunnah, ternyata bukan mengajak bersatu yang bercerai-berai, malah mencerai-beraikan orang-orang yang telah bersatu. Bukan mengajak orang di luar Islam masuk ke dalam Islam, malah mengeluarkan, mengusir orang-orang yang telah berada dalam Islam. Bukan bersikap lemah lembut, mengalah terhadap kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, malah menunjukkan sikap arogan hanya disebabkan karena perbedaan yang tidak berarti. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam silim. Kafah. Jangan bergolong-golongan. Semuanya bersama-sama bersatu dalam silim dengan kita berserah diri kepada Allah. Jadi silim ini sebetulnya buah iman dan Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Oleh karena itu beberapa ayat berikutnya Allah berfirman, kana ummatan wahidah. Manusia tadinya satu umat, berinduk kepada induk yang sama, menyembah Allah, mengikuti petunjuk Allah. Kemudian mereka berselisih, fakhtalafu di sini nggak disebutkan, tapi difahami dari redaksi ayat. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Begitu mereka berselisih, Allah utus para nabi membawa kabar gembira dan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Allah turunkan Alkitab yang berisikan apa? Kebenaran, sistem nilai dan raca yang penuh kebenaran. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, agar yang menerima kitab memutuskan di antara mereka yang berselisih dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua saling berkaitan satu dengan lainnya. Jadi artinya bukan masuklah ke dalam Islam secara kafah, tapi hendaklah kalian bersatu. Bersatu sebagai orang yang beriman dalam kedamaian dan kerukunan. Jangan kalian bercerai-berai. Jadi masuklah ke dalam silim secara kafah. Kafah hal dari dhamir mustatir, takdiruhu antum, bukan hal dari silim. Ini kalau kita uraikan ya, kaidah bahasa Arab berkaitan dengan ayat ini. Tapi sayang kita jumpai terjadi penyimpangan dalam terjemah yang menimbulkan kebingungan. Coba tanya, ulama-ulama besar, apakah mereka sudah menerapkan Islam secara total semuanya? Coba kasih. Kita semua nih, sudah menerapkan Islam secara total? Belum. Artinya ini merupakan ya, usaha perjuangan yang wajib kita usahakan. Tapi kalau kita berbicara menerapkan Islam secara total, orang mengklaim melakukan hal ini, saya kira ini merupakan kesombongan. Walaupun yang jenggotnya panjang, walaupun yang kakinya cingkrang, atau yang mengaku sebagai pengikut keluarga Rasul, masing-masing boleh mengklaim, tapi penilaian apa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kalian tidak perlu membersihkan diri kalian. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Termasuk saya katakan, sebagai seorang ustadz yang mengajarkan Al-Quran, banyak hal yang belum kita jalankan, kita amalkan. Dan masih banyak kelalaian-kelalaian ya, yang terjadi pada kita. Kita berusaha untuk mendekat kepada Allah, tapi kita memaklumi, mengetahui betul-betul dan mengakui berbagai macam kekurangan kita. Tapi dengan rahmat Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita, kekurangan kita. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk hidup lebih baik pada hari ini dibandingkan kemarin, dan besok dibandingkan dengan hari ini. Tapi yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin, untuk tidak bergolong-golongan.
tapi bersatu dalam agama Allah. Inilah merupakan jalan keselamatan kita, dan ini juga merupakan bukti bahwa kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan kalimat kita semuanya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ini apa yang dijelaskan oleh Ustaz Husain tadi menjadi penting ya bagi kita untuk memahami ayat Quran ini, tidak dipenggal-penggal sepotong-sepotong, tapi hendaknya kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Karena ayat Quran ini pasti tidak akan bertentangan satu dengan yang lain, bahkan saling menafsirkan. Kalau kita baca tadi sudah dijelaskan bagaimana makna fisilmi kafah di sini. Ya, yang diartikan itu adalah di dalam, masuklah kalian di dalam kedamaian, ya, bukan ke dalam Islam, ya, karena tadi keimanan lebih tinggi nilainya daripada keislaman. Ya, kalau orang bilang baru masuk Islam, ya, belum tentu dia iman. Seperti dalam surah Al-Hujurat, kan waktu orang-orang Badui datang kepada Nabi menyatakan keislaman mereka. Keimanan mereka beriman. Langsung Allah katakan, ya, lam tu'minu, kalian belum beriman. Wa qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab mengatakan kami sudah beriman. Allah bilang belum. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan keimanan belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami sudah Islam. Kalau Islam kan artinya itu tatanan zahir, arti seorang dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, dia dinyatakan muslim. Tapi apakah keimanan sudah masuk dalam hatinya? Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, dan itu biasanya perlu ujian. Nah, ini jadi tingkat keimanan itu, masa di sini orang yang beriman suruh Islam, ya, masuklah ke dalam Islam. Justru kalau orang yang sudah beriman, ya, pada ayat lain ya diteguhkan keimanannya seperti itu. Ya, bukti daripada keimanan pasti dia Islam seperti itu. Juga kita juga mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Misalnya tadi makna silm diartikan dengan perdamaian, kedamaian, ya, kerukunan seperti itu. Karena di ayat akhirnya kan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti langkah syaitan. Apa sih upaya setan untuk menghancurkan kita ini? Ya, di antaranya kan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Syaitan itu ingin agar supaya kalian selalu ada permusuhan di antara kalian, ya, dengan berbagai caranya syaitan. Di antaranya ya dengan khamar, maisir, dan seterusnya. Itu ya, artinya caranya, tapi tujuannya adalah memecah belah umat. Nah, inilah yang jarang diperhatikan, diartikan, masuklah kalian kepada Islam seutuhnya. Ya, anjuran ini kita mengamalkan Islam seutuhnya memang nggak salah, tapi ayat ini diartikan seperti itu, ya, bukan maksudnya ke sana seperti itu. Ya, tapi ini menunjukkan bagaimana pentingnya kita mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, apalagi tadi kalau sudah ya, makna kafah tadi dikaitkan dengan ayat yang lain. Waqtulul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Saya lihat di terjemahnya, ya, perangilah kaum musyrikin seluruhnya. Ya, waktu lu bunuhlah kaum musyrikin seluruhnya. Kan repot ini. Ya, awalnya memang kaum musyrikin, tapi kemudian karena ego pribadi, ego kelompok, yang di luar dari kelompoknya akhirnya bisa dibunuh semuanya. Bahkan kemarin saya lihat ada video satu orang dibilang semua manusia di dunia ini musyrik. Kenapa? Karena mereka membiarkan di Masjid Nabawi itu di Masjid Nabawi ada kuburan Nabi. Kenapa kuburan Nabi itu nggak dihilangkan di situ, nggak dipindah misalnya? Ya, dibilang ini musyrik. Yang musyrik siapa? Jadi yang nggak musyrik siapa? Ya saya dan orang yang berpemahaman seperti saya, katanya.
Jadi gini, semuanya musyrik. Iya, seperti itu. Nah, ini pemahaman yang salah, ya, bisa berbahaya nantinya kalau sudah menganggap, ya ini adalah setan memang, godaan setan. Dia mengatakan dirinya paling benar, paling baik, yang lain semuanya salah, repot nanti. Ya, dia bisa, ya kalau dia punya kekuatan, dia bisa ya membantai orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Ini penting sekali, ya kita hanya tadi penjelasannya sudah lengkap. Jadi kita hendaknya pahami Al-Quran, tafsirkan Al-Quran ya, dengan ya, ayat-ayat Quran itu. Itu yang utama. Ya. Karena Al-Quran itu yufassiru ba'dahu ba'dahu. Al-Quran ayatnya itu saling menafsirkan satu sama lain. Allah. Dulu pertentangan, kalau kita lihat dulu, pertentangan karena apa? Karena khamar. Syaitan gunakan khamar, judi untuk membuat orang bermusuh-musuhan. Kalau sekarang fikih. Iya. Sekarang melalui fikih, syaitan mengadu domba umat Islam. Jadi lebih dahsyat karena menggunakan apa? Agama. Mengatasnamakan agama untuk mencah belah umat Islam, bahkan saling menumpahkan darahnya. Syaitan tinggal duduk menonton aja. Iya. Syayatinal insnya. Iya, begitu. Jadi setan manusianya yang membantu setan yang sebenarnya dalam memecah belah itu. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Bu Lucy. Dia mengutip surat Ghafir ayat 8, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang yang soleh, di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Yang ditanyakan adalah siapakah yang dimaksud dengan nenek moyang di sini? Nenek moyang bukankah termasuk orang yang musyrik? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Dalam surah Ghafir, Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man lahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat yang memikul arasy. Arasy di sini ya, merupakan salah satu tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, merupakan simbol dari pemerintahannya. Tapi bukan berarti Allah duduk di atasnya. Karena Allah ciptakan arasy bukan sebagai tempat duduknya, tapi merupakan apa? Merupakan akan bukti kebesaran keagungannya. Dari sana malaikat menerima perintah. Jadi malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya, apa yang mereka lakukan? Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih, mensucikan ya, dan memuji kebesaran keagungan Tuhan mereka. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepadanya. Mereka lebih tahu tentang Allah dibandingkan kita semua. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka juga memohon ampun di samping bertasbih, memuji kebesaran keagungan Allah, mereka juga bertasbih, mereka juga memohon ampun bagi orang yang beriman. Dengan doa mereka, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, maha luas rahmat dan pengetahuan-Mu yang meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, berikanlah ampunan bagi mereka-mereka yang bertobat. Kita lihat, berikan ampunan bagi orang yang bertobat. Berarti yang nggak bertobat tidak mendapatkan doa dari malaikat dan tidak mendapatkan janji Allah. Jadi ampuni mereka-mereka orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu ya Allah. Jalan Allah apa? Al-Quran. Berikan ampunan bagi orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, lindungi mereka dari azab api neraka jahim. Nah, kelanjutannya merupakan pertanyaan dari saudara kita tadi. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum jannati adninil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya. Innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka
ke dalam taman-taman surga. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Masukkan mereka ke dalam taman surga yang kau janjikan mereka. Kemudian agar mereka sempurna ya dalam kebahagiaan. Ditambahkan waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masukkan mereka ke dalam taman surga yang kau janjikan bagi mereka, ditemani bersama-sama orang-orang yang soleh dari ayah ibu mereka, nenek moyang mereka. Waman salaha, bersama orang-orang yang soleh dari ayah ibu mereka, nenek moyang mereka. Wa azwajihim, begitu pula apa? Pasangan-pasangan mereka yang wanita disatukan dengan suaminya yang soleh. Walaupun si wanita lebih tinggi derajatnya, si suami disatukan. Atau si suami lebih tinggi, si wanita lebih rendah derajatnya, tapi sama-sama beriman disatukan untuk menyempurnakan kebahagiaan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka. Bapaknya beriman pada Allah, cucunya beriman dan anak-anaknya. Tapi derajat berbeda. Ayah punya lebih tinggi atau sebaliknya, cucu lebih tinggi, Allah satukan mereka semua dalam kebahagiaan. Ini merupakan rahmat Allah. Padahal tadinya seharusnya si bapak dengan derajatnya, si anak dengan derajatnya kan terpisah. Tapi rahmat Allah, kemurahannya. Tidak lagi melihat amal mereka, tapi rahmat kemurahan Allah menyatukan mereka. Sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan hal ini juga diterangkan Allah dalam surat apa? Dalam surat Tur. Dalam surat Tur. At-Tur. Coba perhatikan dalam surat Tur Allah berfirman, "Walladzina amanu." Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Ayat 21. Surat Tur ayat 21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Lalu diikuti ya dengan anak cucu mereka yang beriman kepada Allah. Itu bukan musyrik, bukan kafir. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan, satukan antara bapak, ibu dengan anak cucunya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', tanpa kami mengurangi amal mereka sedikit pun. Kalau di sekolah kan ada hitungan angka rata-rata. Ada 9, 8, 7, 6, setelah itu disatukan, angka rata-ratanya sekian. Kalau Allah tidak. Orang yang di bawah ya disatukan dengan yang di atas tanpa mengurangi pahala yang di atas. Jadi bapaknya katakan di surga yang tinggi sama ibunya, anaknya di bawah, tapi sama-sama beriman. Si anak diangkat menuju kedudukan orang tuanya tanpa mengurangi amal kebaikan si bapak dan si ibu. Luar biasa. Maka kalau kita berhubungan sama Allah, apa kurangnya? Dia maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha penyabar, maha pengampun. Tapi kenapa manusia enggan untuk datang pada Allah? Datangnya kepada selain Allah. Enggan mengikuti petunjuk Allah, percaya kepada apa-apa yang datang dari otak manusia yang diselimuti hawa nafsu, kan mengherankan. Jadi ayat dalam surah Ghafir tadi berhubungan dengan ayat 21 dari surah At-Tur, juga ayat 23 dari surah Ar-Ra'd. ya. Jannatu adnin, ini sama. Ya. Begitu juga dalam ayat berapa? Ar-Ra'd 23. Ar-Ra'd 23 juga ya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Begitu juga ayat 23 dari surat Ar-Ra'd. Taman-taman surga yang mereka akan masuki bersama orang-orang yang saleh min abaihim, orang-orang tua mereka, wa azwajihim, pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat dari berbagai macam pintu menyambut mereka, mengucapkan salamun alaikum, salam sejahtera bagi kalian semuanya. Kita lihat bagaimana ayat Al-Quran saling menerangkan satu dengan lainnya, membuat jelas dan gamblang dan meyakinkan karena datangnya keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah, menambahkan? Ya, sedikit kita tekankan di sini. Ini sebenarnya ayat ini bisyarah buat kita ya, kabar gembira. Saya berinding bacanya tadi. Kabar gembira buat kita
ya, di mana kita akan dikumpulkan kepada orang berserta nenek moyang kita yang soleh, yang beriman, ya, dan juga ya, keturunan kita yang beriman dan beramal saleh. Ya. Walaupun ya amalnya itu sedikit, walaupun amalnya kurang, malah diangkat, dikatrol. Ya. Yang amalnya dikit, bukan yang atas jadi diturunkan, direndahkan, tapi yang amalnya sedikit dinaikkan ya, derajatnya. Ini dengan yang saleh tadi. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya itu tadi, yang di dalam surah At-Tur, mereka mengikuti dalam keimanan. Ya. Dan juga di sini disebutkan beramal soleh. Ini syaratnya. Jadi ini harus kita pertahankan, ya. Kita berupaya melakukan amal soleh dan mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, baik itu keluarga maupun nenek moyang dan keturunan. Wallah. Ada sebuah kisah ketika saya di pengajian, seorang ibu datang ke depan, Ustadz, kebetulan kita bicara masalah ini. Kita kalau di akhirat nanti disatukan nggak sama suami kita, Ustadz? Saya bilang kalau sama-sama beriman disatukan. Memang nggak bisa ditukar, Ustadz. Ini pertanyaan menggambarkan apa? Si istri kesal sama suaminya. Karena suaminya apa? Suaminya menzalimi dia. Jadi dia pengen kalau bisa di akhirat jangan disatukan lagi sama suami. Nah, kita tahu bahwa orang yang zalim tidak akan masuk ke dalam surga, pria maupun wanita. Suami yang zalim tidak akan disatukan dengan istrinya. Begitu juga wanita yang zalim sebagai istri tidak akan disatukan dengan suaminya. Yang beruntung orang yang beriman beramal soleh seperti yang Ustaz Hamzah tadi katakan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Agus di Jagakarsa. Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Di surat Al-Maidah ayat 3 ada terjemahan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmat bagimu dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Apakah dengan kalimat ini telah aku sempurnakan agamamu, maka berarti tidak boleh ada penambahan ritual-ritual lain seperti Maulid, Mi'raj dan lain-lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ayat ini ya, memang termasuk ayat-ayat yang terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bagaimana Allah telah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan kami ridha Islam agama bagi kalian. Pertama di sini ya keunikan ya. Sebelum menjawab itu tentang kesempurnaan agama, ya Allah sebutkan di sini kalimat akmaltu dengan atmamtu. Ya, hari ini aku sempurnakan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya atmamtu juga arti tamat, sempurna. Cuman berbeda, lihat setiap kalimat dalam Al-Quran memiliki makna makna tersendiri, ya, makna yang dalam yang tersendiri. Akmaltu kalau kamula, seorang menyempurnakan sesuatu, artinya menyempurnakan sesuatu, misalnya menyempurnakan pembangunan suatu rumah, ya, artinya di sana ada kemungkinan dalam penyempurnaan itu ada jedah, ya. Tapi kalau atamma syai' artinya menyempurnakan tanpa jedah, ya. Seperti ya firman Allah yang lain, ini kita biasakan ya menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika kita berpuasa kan, wa atimmus siyama ilal lail. Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan wa akmilus siyama ilal lail. Karena apa? Ya, tadi arti tamam itu artinya atamma, artinya menyempurnakan sesuatu tanpa jeda, harus continue terus. Ya, kita diperintahkan setelah terbitnya fajar,
Wa atimmus shiyama, sempurnakan sholat itu. Kerjakan terus sampai datangnya malam, ya, terbit matahari, terbenam matahari malam. Ya, ini maknanya sempurnakan tanpa ada jeda. Jadi nggak boleh kita misalnya puasa dari fajar, sampai zuhur, makan dulu, istirahat dulu, terus kemudian kita terusin puasa lagi. Nggak boleh. Ini harus sempurna seperti itu, saat tanpa jeda. Ya, tapi kalau dibilang akmilu, nah itu lain ya. Seperti dalam surah yang lain, dalam masalah orang membayar dam haji, ya. Ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar wajib haji, dia harus membayar dam dengan menyembelih kambing, ya. Tapi ketika tidak ada, kita nggak punya duit misalnya, Allah perintahkan surah fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ya, sebagai gantinya kita diharuskan puasa 3 hari di Mekah, ya. 3 hari salasatin fil haji, ya. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari kalau udah pulang nanti. Ya. Terus Allah katakan tilka asyaratun kamilah. Itu adalah 10 yang sempurna. Ya, walaupun kita ngerjakan 3 hari dengan 10 hari ini, ya, ada jeda, kan kita pulang dulu, ya, kita belum ngerjain yang 7 harinya, nggak masalah. Yang penting nantinya 7 hari dikerjakan setelah dia kembali itu. Ini jadi sempurna, walaupun di situ ada jeda tapi sempurna. Nah, di alam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala akmaltu lakum dinakum. Kami sempurnakan agama kalian. Ya. Ya, di mana dalam penyempurnaan agama ini sejak Rasulullah SAW diutus umur 40 tahun itu sampai wafatnya, turunnya wahyu kan ada jeda-jeda, ya. Enggak terus-menerus gitu. Ada jeda-jeda tapi sampai akhirnya selesai semua, ya, sempurna. Berbeda kalau nikmat, wa atmamtu alaikum nikmati. Kami sempurnakan buat kalian nikmatku. Apakah pernah sejak kita lahir nikmat Allah putus? Enggak pernah. Nah, makanya atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini dari segi bahasa, karena kita ingin biasakan ya menafsirkan Al-Qur'an dengan ayat yang lain. Kemudian kalau yang disempurnakan Islam itu sudah disempurnakan, apakah berarti kita nggak boleh menambah-nambahkan? Ya memang bagi hal-hal yang sudah fix, ya, dari ibadah ritual yang sudah dicontohkan, kita nggak boleh merubahnya. Misalnya sholat subuh 2 rakaat, waktunya sudah ditentukan, dicontohkan oleh Nabi. 2 rakaat kayaknya kurang nih, kita mau lebih banyak lagi nih biar pahalanya lebih gede gitu misalnya. Jadi 4 rakaat atau 8 rakaat. Enggak, ya, itu tidak boleh. Tapi dalam hal-hal yang mutahawilat, yang berubah, ya, di dalam agama ini kesempurnaan agama itu kalau dibaca dalam Al-Qur'an itu mencakup berbagai hal. Ya, ada hal-hal dalam, misalnya dalam masalah zakat. Kalau dulu dicontohkan zakat, apa yang dikeluarkan pada waktu itu memang makanan-makanan pokok yang dimakan pada waktu itu. Karena itulah yang merupakan komoditas yang berharga pada waktu itu, yang menghasilkan suatu income yang besar. Maka itu di sana dicontohkan itulah yang harus dikeluarkan. Tapi ketika masa berubah, komoditas yang berharga itu bermacam-macam. Ya, itu perintah untuk berinfak atau berzakat itu juga berkembang, ya, sesuai dengan perkembangan zaman ini. Tapi kewajibannya tetap wajib zakat, itu tidak berubah. Nah, ini sebagian contoh daripada Al-Quran, Islam yang sempurna, yaitu bagaimana sudah ada sebenarnya tuntunan-tuntunan di dalam Al-Quran tentang kesempurnaan agama ini. Ya, jadi jangan dipahami secara sempit makna kesempurnaan. Mungkin Ustaz Rusdi nanti menjelaskan lebih jelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Amma ba'du, apa yang diterangkan Ustaz Hamzah tadi kembali kepada penggunaan kata akmala yukmilu ikmalan dengan atamma yutimmu itmaman merupakan satu hal yang memiliki dasar yang kuat. Apalagi sesuai dengan penggunaan Al-Quran. Di mana akmala yukmilu ikmalan, sesuatu yang disempurnakan secara berkala. Secara berkala, bertahap, tidak sekaligus. Berbeda dengan atamma yutimmu yang menunjukkan kesempurnaan. Dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sebetulnya memang dalam keadaan sempurna. Tapi manusia yang serakah, yang egois, mereka tidak pernah sama sekali merenungkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, tapi selalu apa? Selalu mengajukan protes, kenapa begini, kenapa begitu, kurang ini, kurang itu. Padahal yang Allah berikan adalah yang terbaik buat dirinya. Yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk dirinya. Tapi jarang dari manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Dari mulai Nabi kita Muhammad SAW diutus hingga masa-masa akhir, bangunan dibangun secara perlahan-lahan, ada hukum yang permanen, ada hukum yang tidak permanen. Secara bertahap menuju kepada apa? Hukum yang permanen disesuaikan dengan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kita lihat dari masyarakat yang tenggelam dalam peradaban jahiliyah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki mereka. Dengan membacakan ayat-ayat Allah, meresapi, merenungkannya, mensucikan jiwa mereka. Setelah itu bangunan peradaban yang amat indah menggantikan bangunan sebelumnya yang dibangun di atas jahiliyah dengan bangunan yang dibangun di atas keislaman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dengan kesempurnaan agama ini, aku telah menyempurnakan nikmatku atas kalian. Asal kalian betul-betul mensyukuri nikmat Allah dengan mengikuti petunjuk agamanya. Tapi kalau kalian abaikan, kalian tinggalkan, atau kalian giring sesuaikan agama Allah dengan hawa nafsu kalian atau fanatisme kelompok, maka dengan sendirinya tidak akan mungkin menghasilkan apa yang kalian harapkan. Yang akan terjadi, kalian akan tersesat, tergelincir, karena kalian walaupun mengatasnamakan iman dan Islam, tapi tidak berjalan sesuai dengan petunjuk Allah. Kemudian kita perhatikan bahwa ayat ini dikaitkan dengan menjelaskan apa-apa yang diharamkan Allah. Setelah Allah menjelaskan apa yang diharamkan Allah, al-yauma hurrimat alaikumul maitah waddam, sampai ayat yang terakhir disebutkan, Allah itu berkata, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Artinya ketetapan dalam pengharaman ini tidak lagi ada perubahan. Tidak lagi ada perubahan-perubahan, telah sempurna, ya. Tidak perlu lagi ada perbaikan di sana maupun di sini. Ini sebetulnya ya, bukan hanya menjelaskan apa-apa yang diharamkan, tapi menjelaskan bangunan agama. Bangunan agama ya, dari mulai dasarnya, pilar-pilarnya, sampai atapnya, ya, betul-betul sempurna untuk menaungi orang-orang yang beriman di dalamnya dengan suasana yang betul-betul aman dan damai. Cuma sayang, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, kebanyakan manusia tidak menghargai nikmat yang Allah karuniakan bagi mereka. Lalu pertanyaan yang diajukan oleh saudara kita tadi, saudari kita ya, bukankah setelah penyempurnaan agama ini tidak perlu ada tambahan-tambahan yang lain? Seperti acara peringatan Maulid, peringatan Isra dan Mi'raj, ya, atau peringatan Muharram dan lain sebagainya. Saya perlu terangkan prinsip yang betul-betul mendasar. Siapa saja, baik dia ustadz, baik dia kiai, baik dia habib, kalau dia menetapkan sesuatu bahwa ini harus, ya, wajib tanpa dasar, maka dengan sendirinya dia menempatkan dirinya sama dengan kedudukan Allah. Begitu juga kalau dia mengubah apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
mengubahnya menjadi halal, maka dia menempatkan dirinya sama dengan Allah. Syara'u minad din ma lam ya'dzan bihillah. Syara'u minad din ma lam ya'dzan bihillah. Cuma kita di sini harus membedakan antara sesuatu yang ditetapkan, sesuatu yang diharuskan tanpa dasar, ya, dengan wasilah. Dengan wasilah. Wasilah ini tergantung apa? Tergantung tujuannya. Kalau satu wasilah, ya, katakan diadakan untuk menunjang, katakan apa? Pendidikan yang mendidik manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik mereka untuk memahami Al-Qur'an, mendidik mereka untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wasilah ini bukan merupakan wasilah yang diharamkan Allah. Tapi wasilah-wasilah yang diadakan untuk menyebarkan kemaksiatan, keingkaran, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana tujuannya, maka wasilahnya juga diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bertanya, peringatan Maulid itu syariah apa wasilah? Wasilah. Kalau syariah, jelas-jelasan nggak dibenarkan. Siapapun dia untuk menetapkan Maulid sebagai syariah Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang disyariatkan dari Allah dan Rasulnya, maka dia berdusta. Tapi kalau peringatan Maulid tujuannya wasilah untuk memperkenalkan manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnahnya, menumbuhkan juga kecintaan melalui sirah-sirah, ya, dan kehidupannya, dengan sendirinya apa? Ini merupakan satu hal yang baik. Karena pada saat ini kita jumpai dalam kehidupan manusia sekian banyak wasilah-wasilah muncul yang dulu pada masa Nabi kita Muhammad SAW tidak ada sama sekali. Baik di Saudi Arabia, ya, maupun di negara-negara yang lain. Kita bertanya, ada tidak pada zaman Rasul bangunan seperti Masjidil Haram saat ini? Tidak ada. Ada tidak kira-kira bangunan-bangunan, ya, yang sekarang berkembang di Saudi Arabia seperti tempat tawaf 2 lantai, 3 lantai, itu merupakan bid'ah apa bukan? Bukan. Ini dibangun karena jumlah jamaah haji, jamaah umrah yang berkembang dengan pesat, maka diadakan hal ini untuk menampung jamaah haji agar tidak saling berdesak-desakan satu sama lain. Tapi pada zaman dulu nggak ada sama sekali. Kalau ini sebagai wasilah yang baik, yang tidak menimbulkan gangguan, kita nggak menentang sama sekali. Pada zaman dulu ada nggak WC-WC di Muna? Atau katakan di Arafah ada nggak? Nggak ada. Jumlah manusia masih amat terbatas. Sekarang disediakan, ya, WC-WC untuk apa? Untuk mereka-mereka yang mengadakan wukuf di Arafah. Pada saat pertama kali didirikan, ulama-ulama Saudi Arabia mengatakan bid'ah wajib dihancurkan. Begitu juga. Pada zaman dulu orang kebanyakan melontar setelah zuhur. Yang tidak bisa maka setelah apa? Asar atau malam hari. Seorang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak mampu untuk melontar setelah zuhur karena panas atau karena jumlah yang banyak. Rasulullah bilang setelah itu, bagaimana kalau malam harinya ya Rasulullah? Lakukan. Bagaimana kalau esok harinya? Rasulullah mengatakan, if'alu wala haraj. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tahu-tahu, saya ingat 10 tahun yang lampau atau 15 tahun yang lampau, ulama-ulama Saudi melalui mobil teriak-teriak. La tarmu qabla zawal, jangan kalian melempar sebelum tergelincir matahari. Ar-ramyu qabla zawal bid'ah. Melontar sebelum zawal merupakan bid'ah. Pada jumlah jamaah haji begitu banyak. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi mereka berkumpul setelah tergelincir matahari bersama-sama saling desak-desakan. Akhirnya korban berjatuhan. Korban? Berjatuhan. Saling injak-menginjak satu dengan lainnya. Apakah ini manusia yang berbudaya? Begitu juga orang bertawaf mengelilingi Ka'bah untuk mencium Hajar Aswad atau ingin selesai tawaf, mereka dalam berjalan tidak lagi mengikuti aturan, menggunting sana, menggunting sini, berdesak-desakan sampai terdengar jeritan-jeritan sampai orang terkapar, terinjak-injak mati. Di tempat yang diharamkan Allah. Coba bayangkan. Walaupun dengan alasan ibadah, haram hukumnya. Maka diciptakan wasilah-wasilah untuk menjaga keamanan, bukan mengadakan syariat. Nah, peringatan Maulid Nabi, kita kan tahu pada saat ini,
Orang lebih hafal nama artis, nama pemain sepak bola, lebih menghafal nama-nama apa? Mereka-mereka yang bermain drama daripada Rasulullah. Kalau ditanya tentang kehidupan Rasul, mereka tidak tahu sama sekali. Tapi kalau ditanya mengenai artis-artis, ya, ditanya mengenai apa? Mengenai katakan pemain-pemain sepak bola sampai perempuan, bukan hanya laki-laki. Mereka hafal pemain sepak bola dari kesebelasan ini. Sampai dia tahu pemain-pemain, begitu pula jadwal pertandingan, kesebelasan di Spanyol, kesebelasan di sini, kesebelasan di sini. Bayangkan coba. Tapi kalau ditanya mengenai Rasulullah, mengenai sejarah hidupnya, akhlaknya, mereka menggeleng-gelengkan kepala. Bukan hanya orang luar, orang Arabnya pun nggak tahu. Nah, tujuan peringatan Maulid adalah memperkenalkan umat kepada Rasulullah. Nah, tergantung isinya. Kalau isinya adalah kehidupan Rasul, akhlaknya, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang memberikan ketahuan yang amat indah, maka peringatan Maulid tersebut menjadi sesuatu yang mendatangkan manfaat. Tapi kalau isinya ulama serang-serangan, dijadikan ajang untuk mencari duit sebagai proyek, ya, atau menimbulkan apa? Perpecahan di antara umat, haram hukumnya bukan karena peringatannya, tapi karena apa? Karena isinya yang diharamkan Allah. Nah, kalau seandainya orang bertanya, kan pada zaman Nabi nggak ada peringatan Maulid, nggak ada peringatan Maulid. Pada zaman sahabat nggak memperingatkan. Tidak heran. Sahabat lihat Rasulullah, kenal Rasulullah, masanya begitu dekat. Kalau kita sekarang jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang akan mengingatkan kita kepada Rasulullah maupun Al-Quran? Oleh karena itu, ulama-ulama ya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, jangan mengatakan bahwa ini tradisi Syiah. Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama kali mengadakan untuk membangkitkan umat Islam agar bersatu dan siap berperang menghadapi pasukan salib, mengusir mereka dari Yerusalem. Diadakan peringatan Maulid, dibacakan kehidupan Rasul. Nah, tergantung isinya. Saya nggak mengatakan bahwa semua isi dari riwayat-riwayat Maulid itu benar, tidak. Oleh karena itu, tinggal kita umat Islam berusaha menyajikan isi dari pembicaraan dan riwayat mengenai Rasulullah yang mendidik, yang membangun, yang memberikan motivasi, bukan hanya riwayat-riwayat yang meninak-bobokkan, yang membuat orang akhirnya lupa akan kewajibannya bergantung pada syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, ya, yang berhubungan dengan apa? Dengan hal-hal yang kembali kepada nilai Islam. Peringatan juga tahun baru Muharram, hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW menuju kembali dari Mekah. Ini event-event yang amat indah, tergantung isi dari pembicaraan pada peringatan tersebut. Sedangkan peringatan ini bukan syariat, hanya merupakan wasilah. Pada zaman Nabi lu ada nggak yang adzan pakai speaker? Nggak ada. Sebahagian kalangan mengatakan bid'ah. Karena pada zaman Rasul tidak ada. Oleh karena itu di Jawa Barat banyak aspek anti-speaker. Ada juga prospek yang speaker. Sampai subhanallah di satu pesantren, ayahnya semua sama. Punya anak dua, satu aspek, satu prospek. Ribut, gak berhenti gara-gara masalah speaker. Ternyata setan berhasil mengadu domba umat Islam. Tidak perlu lagi melalui minuman keras, ada yang lebih beracun, fikih, perbedaan. Bukan lagi belajar tentang syariat, tapi yang dipelajari adalah perbedaan. Jadi kita ingatkan bahwa peringatan Maulid bukan syariat. Peringatan Isra Mi'raj bukan syariat. Begitu pula peringatan tahun baru Muharram bukan syariat. Ini hanya wasilah, tergantung apa yang terdapat di dalamnya. Seperti gelas, kalau isinya madu, baik. Kalau isinya khamar, haram hukumnya. Jadi orang yang mengadakan peringatan Maulid dengan tujuan untuk memperkenalkan Rasul, disampaikan dengan ceramah-ceramah yang baik, dibacakan sejarah Rasul yang betul-betul apa? Sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan motivasi kepada umat, ini merupakan hal yang masuk dalam amal-amal soleh. Sebagaimana sabda Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Siapa yang memberikan contoh yang baik, dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengerjakan setelah itu dia mendapatkan saham. Tapi sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang memberikan contoh yang buruk, fa alaihi wizruha, dia akan kena, dia punya getah akibatnya,
Wa wizru man amila biha min ba'di, begitu juga dosa-dosa yang dilakukan orang setelah dia meninggal dunia pun masih mengalir buat dirinya. Maka dalam memperingati Maulid hendaknya kita membawa hal-hal yang betul-betul memberikan motivasi yang baik, memperkenalkan orang kepada umat. Jangan kita biarkan malah drama-drama yang isinya wal'iyadzubillah tidak bermanfaat ya. Kemudian kita saksikan juga pembicaraan para artis di video-video, di Facebook dan lain sebagainya. Sedangkan peringatan mengenai Rasul dilarang, bahkan dikategorikan sebagai apa? Sebagai bid'ah. Ini bukan ajaran Rasulullah ya, yang memperdebatkan masalah ini. Tapi orang yang mengikuti sunnah Rasul yang betul-betul berusaha apa? Untuk menyampaikan nilai-nilai dakwah yang baik dengan kemasan yang baik, yang menarik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam, tidak bertentangan dengan peringatan-peringatan Maulid tadi yang ingin mengingatkan umat agar meneladani Nabi kita Muhammad SAW, karena tidak menambahkan sesuatu, menyampaikan apa-apa yang menjadi sunnah Nabi kita dan mengingatkan umat ke sana. Selagi isinya sesuai dengan ajaran Allah, maka dia bukan bahagian dari bid'ah. Tapi kalau isinya bertentangan dengan syariat Allah, maka itu masuk dalam hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan masuk rahasia sudah dijawab semuanya oleh Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah. Mudah-mudahan menjadi paham ya. Baik, kita akan jumpa lagi pada hari Senin depan. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Hamzah. Saya Muhammad Krishna, kemudian Neza, kemudian juga Fahri, Anis Mualim, juga Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.